Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rivaldi dari Pendidikan Fisika A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisika statistik ditinjau dari metode statistik MB, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Nah, pada kita lihat pada tampilan slide ini ada terdiri dari suatu masalah. Misalkan pada sebuah partikel N1, partikel dari N1 terdiri dari dua partikel dan N2 terdiri dari satu partikel. Disusun pada sel G1 sebanyak 2 sel dan sel G2 sebanyak 2 sel. Nah, sel G ini akan ditempati oleh partikel. Nah, kita akan mengetahui bagaimana banyaknya cara untuk menghitung banyaknya penyusunan yang dapat dibuat dari sebuah partikel yang akan diisi kepada sebuah sel G ini. Nah, pada ditinjau dari tiga metode statistik, yaitu metode statistik Maxwell-Boltzmann, ada statistik Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Nah, bagaimana dari ketiga metode ini akan menjawab dari permasalahan ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai metode statistik dari MB. Nah, statistik dari Maxwell-Boltzmann ini memiliki karakteristik pada molekul. Yang pertama adalah identik dan dapat dibedakan menjadi sehingga partikel ini identik tapi dapat dibedakan. Nah, yang kedua, fungsi dari gelombang tidak bertumpang. Ketiga, tidak ada batasan pada jumlah partikel per keadaan dan partikel ini bersifat klasik. Nah, untuk menentukan banyaknya jumlah cara yang dilakukan dari statistik ini, anggaplah dalam mencari nilai W ini adalah banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam mengisi sel pada tiap-tiap N partikel. Misalkan pada N1 terbanyak dari 2 partikel yang akan diisi oleh pada G1 sebanyak 3 sel. Banyaknya cara pada setiap N1 ini menempati dari G1 ada sebanyak 9 cara. Bisa dilihat pada gambar, ada 9 cara ya, sudah bisa dilihat. Misalkan pada 2 partikel pada N1 ini adalah partikel A dan B. Nah, begitu juga untuk N2 sama dengan satu partikel. Misalkan satu partikel ini kita anggaplah partikel C. Anggaplah partikel C ini pada N2 akan diisi pada diisi oleh sel pada G2. Banyaknya cara pada N2 ini untuk menempati pada sel G2 adalah 2 cara. Misalkan C ini yang pertama bisa diisi dan C ini dapat isi. Jadi banyaknya cara pada setiap C ini adalah 2 cara. Lain halnya pada yang sebelumnya, bisa diisi pada bisa saja terisi pada cara pertama, cara kedua, mungkin cara ketiga. Jadi banyaknya cara ini pada setiap n partikel pada G itu dapat diketahui dengan cara perumusannya adalah banyak cara adalah W sama dengan GI. G ini adalah banyak sel pangkat dari NI dari banyaknya partikel, sehingga pada kasus pada N1 dan G1 bisa tentukan caranya 3 pangkat 2, di mana 3 pangkat 2, 3 dari banyaknya sel dan 2 adalah banyaknya partikel. Begitu juga pada partikel N2 dan sel pada G2. Namun masih banyak cara. Metode statistik Maxwell-Boltzmann ini lebih ke penekanan dari permutasi, karena penempatannya bisa dibolak-balik dan itu dihitung. Bisa kita tentukan caranya juga pada setiap N2 menempati pada sel G1. Itu juga
ditinjau, itu juga dihitung. Nah, pada partikel pada N2, yaitu pada satu partikel, yaitu partikel C, menempati pada sel G1, pada penempatan G1. Nah, banyaknya cara yang dapat dilakukannya itu adalah 3 cara, ya kan. Satu partikel ini mengisi masing-masing pada 3 sel. Jadi ada 3 cara. Nah, yang kedua itu dibalik lagi. N1 yang terdiri dari 2 partikel akan dimasuki oleh 2 sel. Nah, banyaknya cara dalam penempatannya ini ada AB masing-masing masuk, BA juga, AB bersamaan karena sesuai dari karakteristiknya, yaitu satu sel bisa menempati banyak partikel. Nah, tadi sebelumnya juga ada tertulis ya, AB juga masuk dalam satu sel bisa. Nah, namun partikel bisa juga kosong. Maksud saya tiap selnya ini bisa saja kosong. Nah, bisa juga ditempati oleh lebih dari satu partikel maupun banyak partikel, bisa saja sel ini kosong. Nah, berarti ada 4 cara yang dapat ditentukan dalam 2 partikel dalam masuki dalam 2 sel. Bisa dilihat dari gambar ya. Dari gambar ini ya. Nah, banyaknya cara dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Nah, ada 4 cara. Nah, sehingga dari slide sebelumnya dapat ditentukan banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk setiap partikel dalam mengisi pada setiap sel, yaitu tadi sebelumnya pada slide sebelumnya ada 9 cara. Ya, cara kedua yaitu ada 2 cara. Nah, yang sekarang ini nilai N terhadap G-nya dibalik. Nah, untuk N2 sama dengan satu sel G1-nya 3, ada 3 cara. Dan terakhir pada N1-nya 2 sel terhadap G2 sebanyak 4 cara. Berarti total cara yang dilakukan pada setiap partikel mengisi pada sel adalah 9 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 18 cara. Nah, selain itu dapat juga dicari sebagai total cara yang disimbolkan oleh W sama dengan W1 dikali W2, di mana W1 adalah dari N1 dan G1. Nah, ini bisa ditentukan oleh N1 dengan G1, ini adalah W1. Nah, untuk W2 adalah pada N2 dan G2. Nah, ini N2 dan G2 menghasilkan W2. Di mana W1 nya adalah 9. W2-nya berapa? 2. Nah, untuk total W atau banyaknya cara dari dari semua partikel dan sel ini adalah W sama dengan G1 pangkat N1 dikali dari G2 pangkat N2 sama dengan 3 di pangkat 2 sama dikali 2 di pangkat 1 sama dengan 18 cara. Kan sudah connect ya. Sudah connect. Nah, tadi sebelumnya secara kita lihat langsung dalam metode kotak-kotaknya ini bisa kita tentukan ada total 18 cara yang dapat kita buat. Nah, dalam perumusan ini juga membuktikan lagi bahwa ada 18 cara yang dapat dilakukan. Masih lanjut pada metode Maxwell-Boltzmann. Nah, karena partikel identik dan dapat dibedakan, maka partikel A, B, dan C masing-masing dapat mengisi sel G1 dan G2. Berarti tidak hanya pada A, B adalah N1 dan C adalah N2. Bisa saja AC
AC adalah N1 dan B adalah N2. Bisa saja BC adalah N1 dan A adalah B2 karena dapat dibedakan pada masing-masing setiap sel. Berarti total caranya lagi pada setiap partikel dalam menentukan masing-masing yang mana partikel N1 yang mana partikel N2 adalah 3 cara, yaitu AB pada partikel N1 dan C partikel N2, AC partikel N1 dan B partikel 2, dan BC partikel 1 dan A partikel 2. Berarti ada total 3 cara. Nah, sehingga nilai W total pada setiap 3 cara penempatan partikel N1 dan N2 ini adalah dari yang pertama pada AB partikel 1, C-nya partikel 2 adalah 18 cara. Nah, kemudian pada setiap AC partikel N1 dan B partikel 2 ada juga 18 cara dan berikutnya juga 18 cara. Jadi totalnya adalah 18 ditambah 18 tambah 18 cara sama dengan 54 cara. Nah, itu total W pada setiap partikel N pada G pada soal tersebut dalam metode Maxwell-Boltzmann. Dan pembuktian melalui rumus total juga dapat dilihat pada slide berikut. W sama dengan N ini adalah jumlah partikel N faktorial sigma pengali dari GS pangkat NS dibagi NS faktorial. Nah, sama dengan N-nya ini adalah 3. G1-nya adalah 3, di mana N1-nya berpangkat 2, G2-nya 2 sel, di mana N2-nya adalah 1. Dibagi dari N1-nya ada 2 partikel dan N2-nya adalah 1 partikel. Berarti 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, masing-masing dikali jadi menghasilkan ada 54 cara. Sekarang pada metode kedua, yaitu statistik Bose-Einstein, tidak jauh berbeda dari metode yang pertama, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, karakteristik dari molekul Bose-Einstein ini adalah yang pertama identik kayak ya metode pertama. Namun statistik Bose-Einstein ini tidak dapat dibedakan molekulnya. Nah, yang kedua, fungsi gelombangnya simetris. Dan yang ketiga, tidak ada batasan pada jumlah partikel, ya sama pada metode pertama, tidak ada batasan dan partikelnya boson. Nah, untuk mencari W pada metode ini adalah pada N1-nya sama dengan 2 sesuai dengan permasalahan pada soal. G1-nya 3, N2-nya adalah 1, G2-nya adalah 2. Karena partikelnya tidak dapat dibedakan, maka kita simbolkan adalah lingkaran. Di mana lingkaran ini yang merupakan sebuah partikel akan diisi pada setiap sel. Nah, kita bisa lihat pada setiap N1 terdiri dari 2 sel akan menempati pada 3 sel pada G1. Nah, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 cara. Pada N2 ada 2 cara. Caranya pada sel itu berada di sebelah kiri partikel, pada sebelah kiri sel dan sebelah kanan sel. Nah, untuk N1G1 adalah 6 cara dan N2G2 adalah 2 cara. Nah, dari kedua partikel dan sel ini masing-masing kita menentukan banyaknya cara yang dapat dilakukan. Nah, kita sebutlah pada WI adalah perumusannya. Perumusan ini lebih ke kombinasi karena tidak dapat dibedakan. Nah, disebutlah rumusannya adalah NI ditambah GI dikurang 1 faktorial dibagi dari NI faktorial dikali dari GI dikurang 1 faktorial.
kita masukkan pada nilai pada W1, kita tahu bahwa W1 pada N1 dan G1 adalah 6 cara. Namun pada perumusannya ini juga tepat, ada 6 cara. Dari perumusan ini bisa kita masukkan nilainya pada N1. Kita masukkan perumusannya. Nah, kita masukkan perumusannya pada ini. N1-nya adalah 2, masukkan nilainya 2. Nah, untuk G1-nya adalah 3, ini 3 dikurangi 1, dan untuk NI-nya juga 2, NI-nya 2, dan GI-nya 3 dikurang 1 faktorial. Jadi totalnya adalah 4 faktorial dibagi 4 menghasilkan 6 cara. 6 cara ya, 6 cara. Nah, untuk W2 dalam menentukan W2 ini cukup lebih mudah lagi, karena cuma hanya terdiri dari satu partikel, dan sesuai dari pengertian kita melalui gambaran kotak-kotak adalah 2 cara. Nah, untuk perumusannya ini cukup simpel juga, seperti pada cara pada W1-nya juga menghasilkan 2 cara. Berarti totalnya cara yang dapat dilakukan pada N1 G1 dan N2 di G2 adalah 6 dikali 2 cara sama dengan 12 cara. Nah, itu untuk beberapa untuk dua sel dan beberapa partikel. Nah, bagaimana kalau banyak partikel dan banyak juga sel G-nya juga? Nah, itu bisa ditentukan untuk perumusan W adalah, saya catat juga beberapa W. Nah, untuk perumusan W yang dapat dilakukan secara mengetahui total cara yang dilakukan pada partikel Ni dan Gi adalah dari ini merupakan dari sigma perkalian dari perumusan dari Wi. Itu adalah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan berapa cara yang dilakukan pada partikel Ni akan mengisi pada Gi. Selanjutnya pada statistik Bose-Einstein. Nah, Bose-Einstein ini rada beda dari kedua metode yang sebelumnya saya bahas. Karakteristik partikelnya ini adalah identik dan tidak dapat dibedakan, ya, sama seperti pada metode sebelumnya. Elektronnya bebas, dan terakhir yang cukup berbeda dari yang lainnya adalah penempatan partikel dalam sel tidak lebih dari satu partikel. Berarti pada setiap sel hanya diisi oleh satu partikel saja. Nah, kan sebelumnya bisa diisi 1, bisa diisi 2, bisa diisi 3, atau lebih banyak lah. Tapi penempatan partikel pada statistik ini tidak boleh lebih dari satu partikel. Nah, untuk mencari nilai W pada metode ini bisa kita tulis lagi soalnya. Pada N1 sama dengan 2 partikel dan G-nya terdiri dari G1-nya terdiri dari 3 sel. Nah, pada penggambarannya secara kotak-kotak ini, hanya terdiri oleh 3 cara. Yang pertama ini, yang pada lingkaran ini hanya dimasuki oleh satu partikel saja, dan satu partikel saja itu kan sudah 2. Selanjutnya pada partikel ini dimasukkan lagi di sebelahnya, dan satunya di bagian tengah dan satunya lagi di pinggir. Nah, hanya terdiri dari 3 cara. Dan N2 nya sama dengan satu partikel yang akan mengisi pada sel pada G2 sebanyak 2 sel. Nah, totalnya ini cuma 2 cara, karena
satu partikel mengisi pada 2 sel, jadi hanya 2 cara. Untuk perumusan total cara yang dapat dilakukan yakni pada nilai W yang dicari adalah pada perumusannya adalah GI faktorial dibagi pada NI faktorial dikali pada GI dikurang NI faktorial. Jadi masih rada-rada pada kombinasi lagi ya, kombinasi. Untuk W1 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial. Ini 3 faktorial sama dengan 6, dimana 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 2, dimana 2 faktorial juga merupakan 2. Jadi totalnya 3 cara, berarti sama dengan metode kotak-kotak yang kita berikan contoh. Dan W2 juga ini dengan perumusan yang sama juga ditemukan sebanyak 2 cara. Bagaimana ada perumusan untuk sebanyak NI dengan GI? Pada perumusan untuk sebanyak NI dengan GI dapat kita tentukan perumusan total caranya atau banyaknya cara pada W-nya adalah dari merupakan sigma perkalian lagi, sigma perkalian dari perumusan W ini. Kembali pada soal, ada berapa banyak cara pada partikel N1 dan N2 ini. Jadi total caranya yaitu tadi pada W1 adalah 3 cara dan W2 adalah 2 cara. Jadi totalnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Dan itu semua saya jelaskan mengenai ketiga metode, terdiri dari permasalahan melalui 3 mode percobaan, 3 metode statistik. Terima kasih atas yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga, karena manusia manusia kadang ada salahnya lah. Oke, terima kasih telah menonton dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.